Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duratul Hidayah dari kelas B26 PJJ PAI UIN Syekh Nurjati Cirebon. NIM 2381130994. Saya akan membahas tentang materi fikih PAI kelas 10 MTS atau SMP bab Toharoh, digunakan untuk memenuhi tugas desain pembelajaran PAI berbasis digital. Baik, fikih bab Toharoh. Pengertian Toharoh. Toharoh artinya bersuci menurut bahasa. Dalam istilah, Toharoh artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum, atau mandi wajib. Kemudian hukum Toharoh terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim, yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat yang tidak disertai dengan bersuci. Macam-macam toharoh. Pembagian toharoh ada dua, yakni bersuci dari hadas berupa melakukan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian bersuci dari najis berupa menghilangkan najis yang ada di badan, tempat, maupun pakaian kita. Alat-alat toharoh diantaranya adalah air, debu yang suci, dan bebatuan. Hukum air dibagi menjadi 5 bagian, yaitu air mutlak, air mustakmal, air musyammas, air mudhof, air mutanajis. Baik, kita akan pelajari di sini satu persatu, yaitu air mutlak. Air mutlak merupakan air yang bisa digunakan untuk bersuci. Contoh dari air mutlak yaitu air hujan, air sumur, air sungai, air telaga, air laut, embun, serta air es dan salju. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, air laut itu suci dan halal bangkainya. Rawahu Tirmidzi. Yang nomor 2 yaitu air mustakmal. Yang kedua adalah air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci. Jenis air ini bisa digunakan untuk berwudu dan mandi besar. Namun, terdapat perbedaan pendapat terkait hukum air mustakmal. Sebagian ulama berpandangan air mustakmal suci dan bisa digunakan untuk taharah. Namun, sebagian lainnya menyatakan air jenis suci ini tidak boleh dipakai untuk bersuci karena dia air mustakmal. Yang nomor 3 yaitu air musyammas, yaitu air yang terpapar sinar matahari dalam wadah yang terbuat dari selain emas dan perak. Air musyammas hukumnya makruh jika digunakan untuk bersuci. Nomor 4, air mudhof. Air mudhof adalah air yang asalnya dari buah dan sejenisnya, seperti air kelapa, air perasan jeruk, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan air mutlak yang bercampur dengan benda lain seperti kopi, teh, gula. Hukum dari air mudhof hukumnya suci, namun tidak menyucikan. Dengan demikian, air mudhof tidak boleh digunakan untuk bersuci. Yang kelima yaitu air mutanajis. Terakhir ialah air mutanajis. Jenis air ini merupakan air mutlak yang telah terkena najis. Karenanya, air tersebut tidak dapat digunakan bersuci jika sudah berubah
sifatnya, baik dari segi bau, warna, dan rasa. Apabila salah satu dari ketiga sifat tersebut tidak berubah, para ulama sepakat bahwa jenis air tersebut tidak dapat digunakan untuk bersuci. Itulah jenis-jenis air dan hukumnya untuk bersuci dalam Islam. Semoga bermanfaat. Sampai kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.